bagi untuk mengaji bersama. Mudah-mudahan dengan tadzkirah ini saling mengingatkan, mudah-mudahan Gusti Allah paring apa? Paring pencerahan dalam diri kita dan menjadikan kita semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bahkan kalau bisa kita mengucapkan sayyidul istighfar. Sudah apa nih? Oke. Coba sami-sami Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Luar biasa, semua sudah hafal ya. Kalau ada yang belum hafal segera hafalkan. Kenapa? Ini bapaknya istighfar. Biangnya istighfar ya. Kalau istighfar yang lain itu masih di bawah derajatnya daripada istighfar yang ini. Dan ini dilancarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usahakan kita hafal. Yang belum hafal gimana? Di print, diwaos boten napa-napa. Engko nek diwaos kan ping pisan, ping 2, ping 3, ngasih ping 100 suwi-suwi hafal dengan izin Allah, bukan hafal dewi. Gusti Allah napa menjadikan kita hafal insyaallah. Ya. Maka ini termasuk doa yang sangat penting, istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sekali dibaca pagi dan sore. Nggih. Menawi langkung kakak langkung saya, tapi minimal sekali usahakan pagi setelah sholat subuh, sore mau sebelum maghrib boleh, setelah sholat maghrib juga boleh. Ini termasuk di antara zikir pagi dan petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi yang ingin untuk melaksanakan sholat taubat, maka boleh kita sholat taubat bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ya, utamanya mungkin setahun ke belakang, karena tidak ada di antara kita kecuali kita pernah melakukan kesalahan, kekhilafan, maksiat dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun baru 2025 adalah meningkatkan cinta kita dan iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Saya sebut dua saja untuk mewakili seluruh rukun iman. Rukun iman apa kita? Nah, kan sepindah apa? Iman kepada Allah, terus kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab dulu, terus kepada Nabi dan Rasul, terus kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada takdir Allah dan qadar. Niku nenem niku mboten saged dipun kirangi setunggal. Nggih, boten saged dipun kirani. Lan boten saged diganti, boten saged. Menawi wonten Syiah menika ada di antara rukun iman mereka apa? Beriman kepada 12 imam yang dianggap maksum. Padahal mereka bukan nabi, bukan rasul. Itu tidak boleh. Yang maksum hanya nabi dan rasul. Ya, tapi ini ada 12 orang yang luar biasa, tapi tidak boleh dianggap maksum, tidak boleh, karena yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Ya, maka kita mencukupkan rukun iman itu hanya 6, ya, tidak boleh kurang. Nah, kenapa saya sebutkan tadi cinta kepada Allah dan Rasulullah itu sudah mewakili yang lain? Karena apa? Dengan cinta kepada Allah, dengan cinta iman kepada Rasulullah, yang lain itu sudah otomatis. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulullah pasti mengimani malaikat. Karena Rasulullah itu ya kan mendapatkan wahyu itu melalui malaikat. Dan yang disampaikan malaikat itu apa? Al-Quran dan kitab-kitab ya. Tapi Rasulullah adalah Al-Quran. Setelah itu Rasulullah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah apa? Adanya hari akhir, adanya qada dan qadar. Maka dengan iman kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulullah, ya, saya sebutkan dua ini mewakili yang lain, tapi bukan berarti tidak mengimani rukun iman yang lain. Ya.
Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha wa rasul, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengatakan beriman kepada, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka dengan mengikuti aku Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Ghafurun Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Subhanallah. Maka jalan yang paling tepat, paling mudah adalah bagaimana biar dapat cintanya Allah. Ikutilah Rasulullah, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada tanggal ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu gadah sederek mbok menawi anak utawa pasangan atau sedulur tebih atau mungkin Bapak Ibu atau ayah bunda yang jauh dari sini, wonten. Sebagian wonten, sebagian wonten. Minimal misalkan ada anak yang sedang belajar jauh di sana, lagi mondok atau lagi kuliah sebagainya. Atau mungkin menawi mereka perantauan enten anak yang perantauan dan sebagainya. Nek pas lagi kangen kali piyambakipun nanti nangis semua. Terutama ibu-ibu mungkin nih. Kenapa kok nangis? Jawab kiriman Rono. Semua kiriman cuma kiriman. Nangis menika karena apa? Karena sayang, cinta. Kangen karena nek wong ora dicinta ngopo dikangeni, ngoten nggih? Karena dicinta maka dikangeni. Ora kena apa ora kangen dari mana gitu. Karena kita cinta maka kita kangen. Bahkan sampai kita menangis karena apa? Rindu. Riyen pas kula tasik belajar jauh ngoten nggih. Pas kangen kali mama kula nggih nangis juga ya Allah, kelingan ngimpi kowe ning nyoto wis nang arepe ngoten nggih. Bali ning omah bosan melek, halah kok sing nang kene. Ngoten. Subhanallah ngoten nggih. Nah, niki boten main-main. Rasulullah SAW sampun ngendika riyen pada suatu hari Rasulullah SAW sedang ziarah ke makam sahabat-sahabat yang syahid di perang Badar. Karena Rasulullah ngendika, pas ngendika niku wonten kata sahabat. Ngendika nipun pripun? Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim ya, aku kangen untuk berjumpa dengan sedulur-sedulurku. Ngendikane Rasulullah SAW. Terus sahabat ngendika, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami niki sedulure panjenengan Duh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi napa? Antum ashabi, jenengan sedaya menika kalian semua itu teman-temanku, sahabat-sahabatku. Sene sedulurku. Terus sinten sedulure Kanjeng Nabi? Rasulullah ngendika, hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang akan datang, akan hidup setelah aku wafat. Yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku. Wa lam yarawni, tapi mereka tidak pernah melihat. Mugi-mugi kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Sedulure sinten? Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan ini enten misalkan pejabat ya, weh sedulurku iki, rasa seneng mboten? Pas seneng kok bangga-bangga pripun ngeten.
Lah niki Rasulullah SAW menika napa? Sedulur-sedulurku menika napa? Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mbok menawi wonten di antara Bapak Ibu nate napa bermimpi kepanggih sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nate napa wonten? Menawi dereng mugi-mugi Gusti Allah paring, Allahumma amin. Kata-kata maos sholawat, kata-kata mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti ngomong boten niki saestu kula kangen tapi boten sah dijawab seru-seru. Piyambak. Nanti ngomong boten panjenengan kangen kalih Kanjeng Nabi nanti guys. Nanti apa dereng? Kalih anak, kalih tiyang sepuh itu nggih ngantos nangis. Kalih pasangan nanti napa mboten. Menawi dereng nanti dipun cobi. Nggih, mangke lah. Dipun cobi. Amarga napa? Kangen cinta. Di antara bentuk cinta itu kangennya sampai napa? Menggebu-gebu seperti itu. Karena kangen apa? Cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu-dalu mau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikanlah sholawat kepada keselamatan yang sudah datang kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sholawat seperti kita apa? Pas tasyahud menikah sampai pila ala tidak ingat itu majid itu saya ini sholawat cuma Kanjeng Nabi langsung apa? Harus ya Allah seakan-akan apa? Ya Allah kita betul-betul Rasulullah itu mendengar apa? Sholawat kalau panjenengan sami. Kita Rasulullah mira lembutan kalau panjenengan sholawat. Rasulullah tahu kita sholawat. Wonten hadis disebutkan, tapi ini saya cuplikan ini sholawat tentang hari Jumat ya. Sholawat pada hari Jumat. Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah, di antara hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khulaqa Adam wa fihi kubit, pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam dan diwafatkan juga pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat akan ditiup trompet sangkakala pertanda Allah kiamat. Rasulullah ngendika, "Fa'akthiru 'alayya minas sholati fihi." Maka wahai umatku, perbanyaklah kalian sholawat pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun 'alayya, karena sholawat kalian itu akan dihadirkan langsung ke hadapanku. Ma'rudah itu apa? Dipamerkan, diperlihatkan ke hadapanku. Lah sekian jutaan orang gimana? Ya, apa yang enggak mungkin itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa tu'radu 'alaika salatuna wa qad arinta awwalina. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sholawat umatmu nanti itu akan sampai kepadamu sedangkan nanti engkau sudah wafat wahai Rasul?" Maka Rasulullah ketika apa? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi menika untuk memakan jasad para nabi. Jadi nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh jasadnya utuh. Adapun kalau misalkan sebagian nabi tidak ditemukan di mana kuburnya, itu urusan lain. Tapi jasadnya mereka masih utuh. Jangankan para nabi dan rasul, mungkin panjenengan bahkan sebagian nabi mirsani langsung, nopo ada pemindahan kuburan, ya kan, karena akan dibangun pasung atau jalan sebagainya, dipindahkan ternyata menemukan ada sekian orang yang jenazahnya masih utuh. Padahal sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sebagian ratusan tahun dikubur di situ. Ya, kenapa seperti itu? Padahal bukan nabi, bukan rasul. Apalagi nabi dan rasul. Yang bukan nabi dan rasul saja ternyata ada yang jasadnya masih utuh seperti itu. Allah muliakan.
Tapi jangan disamakan dengan jasadnya Fir'aun. Oke. Fir'aun juga masih utuh nih Ustaz. Waduh. Fir'aun itu masih utuh kenapa? Karena Gusti Allah sampun nas dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan pada hari ini aku selamatkan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang hidup setelah kamu. Ya, maka jasadnya Fir'aun itu utuh, tapi bukan karena apa? Gusti Allah sayang, tapi mergo napa? Supaya umat manusia tahu, iki contone wong sing durhaka kalih Gusti Allah. Nggih. Sampun nanti mirsani mugi-mugi saged amin ya robbal alamin. Minimal mirsani teng YouTube piye, wonten YouTube nggih. Napa teng Google ngeten nggih. Alhamdulillah kula nate 2 kali. Napa? Teng Museum Tahrir niku nggih. Lan riyen boten pareng difoto soalnya ngeten. Dadi yo ditiliki tok tapi ora iso foto ngeten. Dilarang oleh petugas ngeten. Nggih. Jasadnya siapa? Mumi Fir'aun. Dan itu betul-betul ada sampai sekarang. Itu menunjukkan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang di Al-Quran kecuali semuanya itu adalah kebenaran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita ada yang belum paham, itu kita yang belum paham. Tapi tidak pernah ada kesalahan dalam Al-Quran. Karena yang ngerti kok sinten? Allah tidak mungkin salah. Semua pasti isinya kebenaran. Dan sampai sekarang kalau kita teliti, gak usah teliti lah, sudah umum. Okay? Bahkan ada anak-anak kecil hafal Al-Quran dari awal, dari lembar awal sampai lembar akhir, hafal seluruhnya. Padahal iso bahasa Arab. Ngoten-ngoten. Nek kok hafal Indonesia niku pinter niku. Tanggawa pondok-pondok Quran cilik-cilik. Ngerti kok nek takoni iki artine apa, Dik? Ra ngerti, tapi kok hafal. Wonten apa wonten agama liyane ngeten iki. Sing ngafal kitabe ngasih kaya ngafal Quran. Itu menandakan kebenaran Al-Quran. Tidak ada kitab yang lain yang orang bisa menghafal sampai sedetail itu tanpa salah. Nah, bocah-bocah cilik kok takoni, "Dik, amma yatasaalun 'anil nabail 'azim." Langsung kaget kan. Tapi nek agama hijau, kitab kejadian sekian, hafalkan, Dik. Ngopo niku? Ya. Kenapa? Karena satu-satunya risalah yang sampai sekarang masih benar adalah risalah Nabi kita Muhammad. Bahkan di akhir zaman Nabi, ketika Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih, ya, kasarnya mungkin sebagian ulama, sebagian besar mengatakan di Masjid Umayyah ya, yang sekarang di Suriah itu, nanti Nabi Isa itu akan mengikuti milahnya Nabi kita Muhammad SAW. Akan sholat di belakangnya Imam Mahdi, ya, akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka beruntunglah kita, alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dan hidayah yang indah ini jangan sampai berhenti di kita. Tapi kalau ada teman-teman kita yang misalkan belum merasakan indahnya Islam, kita ajak untuk sama-sama merasakan indahnya Islam. Jangan sampai kita jumud, gampang menghukumi orang lain, apalagi sesama muslim. Wah, ini enggak sesuai, ini bid'ah, ini kan sesuai. Jangan gampang. Tapi apa? Surga itu memulawangi, ombolawangi. Kita pengennya tuh semua bareng-bareng, yuk mlebu surga. Jangan bersemangat seakan-akan kayak apa? Aku yang bener, kowe salah. Jangan. Tapi apa? Selama masih urusannya furu', urusannya apa? Cabang-cabang, itu jangan sampai membuat kita renggang, karena kita punya ukhuwah Islamiyah. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang mudah Allah muliakan, menegurkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau bercerita sekecil tentang sinten sahabat ingkang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sinten? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Komen tengah 8. Kita paling insyaallah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menikah cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sahabat Umar bin Khattab dalam sebuah athar mengatakan, "Lau wuzina imanu Abi Bakar As-Siddiq la rajaha imanu ala nas au kama qala." Ya. Jadi kalau ditimbang imannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan manusia di dunia ini, maka imannya Abu Bakar itu lebih tinggi. Kenapa? Ya Allah, hari-harinya betul-betul memang bersama Rasulullah, cintanya sangat luar biasa. Contoh yang paling gampang menikah ketika peristiwa hijrah menikah. Kalau orang-orang dulu mau ke Madinah, ya dari ke Madinah biasanya udah ada jalan khusus lewatnya jalan ini. Tapi kalau Rasulullah SAW menikah bukan lewat jalan biasa. Rasulullah untuk melipir muter. Nah, kenapa kok mau muter-muter? Padahal Rasulullah kan mengajarkan kepada kita untuk nopo tetap berusaha kan. Nah, lewat jalan ini kan mesti nopo dioyak kalau kafir Quraisy itu. Selevel Rasulullah pun harus apa? Al-akhdhu bil asbab, mencari sebab. Artinya apa? Ya kaya wong arek luru duit yo kerja. Itulah di antaranya apa? Napa? Yang diajar Rasulullah asbabnya apa? Men selamat, men rabi, oya-oya, yo tak lewati kene. Ya. Dan akhirnya apa? Mereka istirahat dulu, transit di mana? Gua Tur. Wonten Gua Tur itu ada peristiwa luar biasa. Ini masyhur di kitab Sirah Nabawiyah. Kalau ibu-ibu baca di Nurul Yaqin, boleh mau di apa? Ar-Rahiqul Maktum dan sebagainya banyak ya. Bagaimana waktu itu Rasulullah itu kecapean, terasa apa? Istirahat itu apa? Pengajian ya. Tiduran di pangkuannya sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena sudah sangat dekat mereka, subhanallah. Terasa apa? Layar-layarnya terasa sehari Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar itu saking sayangnya cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak mau beranjak kemanapun. Napa? Rasulullah menikah istirahat sak penak-penak ya Rasulullah. Terus napa? Ketika waktu itu tiba-tiba ada binatang berbisa. Sebagian mengatakan ular, sebagian mengatakan kalajengking, wallahu alam. Yang jelas binatang berbisa nyokot apa? Sahabat Abu Bakar. Kena racun. Subhanallah. Saking sayangnya, saking cintanya, mendeles Pak. Diam aja tetap. Ya, sampai apa? Keluar keringat dingin dari sahabat Abu Bakar sampai menetes kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun. Lawan apa? Sahabat Abu Bakar. Ternyata apa? Dicokot apa? Ulo, apa? Kaciting. Sampai apa? Orang mendeles tidak apa? Tidak pergi karena apa? Tidak mau Rasulullah bangun. Kalau tak tambah ini, Pak, Bu, Bapak mungkin nanti nopo ibu-ibu sarian, nopo bahannya pasangannya dan pas ono semut nyokot. Kira-kira pripun? Bisa tangi Pak, ini botol banget aku Pak. Mana ono nopo? Tawon. Nopo? Rasa tawon lah. Nopo? Lemut. Ya kan? Pak, Pak. Ya kan bu, wes. Tapi iki ulo sing teko karo Rasulullah ora mendeles karena apa? Tidak mau Rasulullah bangun. Bagaimana coba kita pikirkan cintanya sahabat kepada Rasulullah. Ikut contoh cintanya. Ya. Karena sudah setengah 8 ya, saya sampaikan yang terakhir tadi kan 1, 2 cinta Rasulullah. Yang ketiga adalah membuat perencanaan, make a plan, membuat planning. Apa perencanaannya? 4 hal saya sampaikan secara singkat saja, tapi tolong ini bagi yang punya catatan silakan dicatat. 4 hal untuk mengevaluasi diri kita, untuk planning kita, baik pribadi maupun keluarga ataupun jamaah ataupun semuanya. Yang pertama adalah
apa yang harus kita tambah. Napa menika yang ditambah? Yang ditambah adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dan amal soleh. Ya. Contohnya kata sangat misalkan, wah biasanya sholat rawatib qobliyah subuh, sesuk tak mulai tahun baru Bismillah, ya saya tak tambahin rawatib qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya kan, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tak lakoni kabeh. Itu namanya nambah. Tahajud biasanya 2 rakaat tak tambah 4 rakaat. Nah itu contoh real, gampang sekali. Oh biasanya ngewe ibu berdino pinten 30.000 itu tak bisa ketemu berdino. Ya itu contohnya mau nambah amal soleh, nambah iman Islam. Yang kedua, apa yang kita kurangi? Apa yang kita kurangi? Yang kita kurangi adalah hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun makruh. Nggih. Contohnya menapa? Kondangan kurang. Wah, kondangan makom kita ke duit lah. Sing biasanya 20.000 tak 5.000 wae. Subhanallah. Oke, apa yang dikurangi tadi apa? Hal-hal yang kurang. Contohipun misalkan mangan biasanya sedulur mangannya ping 10. Ping 5 gitu. Wis mulai tahun baru kita kurangilah ping 3 cukup. Nah, misalkan. Ya, ngerumpi ngomong ke wong, ini orang makruh ini haram ya. Ya, yang banyak negatif kita kurangi. Oke. Yang ketiga, yang ketiga adalah apa? Apa yang kita hilangkan? Apa yang dihilangkan? Maksiat kepada Allah. Hilangkan dalam arti berusaha. Menawi hilang sepenuhnya ya malaikat. Berusaha untuk menghilangkan. Contohnya apa? Ya Allah, biasanya gelendengi itu kan udah dosa itu. Tangannya biasanya apa nek ketemu tangga ini langsung pasang apa? Kuda-kuda. Ya, merengut jemamut namanya. Ya. Nah, sesuk sing elek-elek kuwi kabeh dirubah. Coba ketemu tangannya senyum. Mesti berubah kabeh insyaallah setelah itu ya. Jadi hal-hal yang buruk dirubah menjadi baik. Dan yang terakhir, hal baru apa yang akan kita buat tahun depan. Maksudnya apa? Sing belum pernah dilakoni sama sekali sak umure-urip. Contohnya apa? Misalkan lah sak umure-urip iki urung tahu umroh padahal ono duwite. Tahun iki aku umroh bismillah. Ah, contohnya. Apa malih? Kurban. Sak umure-urip aku belum tahu kurban. Tahun ini bismillah aku kurban. Ah. Dan kurban itu kadang-kadang ada pemahaman yang salah di masyarakat. Kurban itu seumur hidup sekali. Rasulullah bukan seperti itu, tapi setiap tahun Rasulullah kurban. Maka dikatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita tambah, apa yang kita kurangi, apa yang kita hilangkan, hal apa yang akan kita buat pada tahun ini. 4 hal itu sudah cukup insya Allah untuk merumuskan plan di masa yang akan datang, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga atau mungkin perserikatan ataupun jamaah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun rawuhipun, matur nuwun sampun midhangetaken mugi-mugi apa yang saya sampaikan manfaat, dan apabila ada kekurangan, kesalahan, ya mohon nasihatnya dari Bapak Ibu semuanya, mohon masukannya. Ya, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sama-sama ya, kan sudah jam sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita untuk mengaji pada hari ini. Kita beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية اللهم اجعلنا يا الله jadikanlah kami dan keluarga kami ya Allah menjadi ahli Quran, ahli ilmu, ahli takwa ya Allah. Izinkan kami semuanya ya Allah untuk berkumpul di surgamu nanti bersama Rasulmu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang yang kami cintai ya Rabbal Alamin. Ya Allah, panjangkanlah amal-amal soleh kami ya Allah. Berikanlah kami jariah-jariah amal ya Allah ya Rabbal Alamin. Wafatkanlah kami semua ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak pada pagi hari ini terkumpul di besar